Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi rahmati Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi mata kuliah ini. Di depan kita sudah ada materi yang akan menyampaikan materinya. Kita harap mereka mampu menyampaikan poin-poin penting dengan waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang membahas materi tentang negara hukum dan hukum administrasi negara yang disusun oleh saya sendiri Ihsan Arahab, teman saya Golul Fatih Azumah, dan Putri Marganti Pasaribu dan Saudari Rizna Dayanti. Ya baik, di sini disusun untuk tugas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Suasana Nikmat Binti Emma. Baik, langsung saja kami akan membacakan materi makalah kami yang akan dibacakan oleh teman kami Putri Marganti Pasaribu. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang memang bersifat abstrak yang memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Gagasan negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang. Adapun unsur-unsur negara hukum adalah A. Perlindungan hak-hak asasi manusia, B. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, C. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, D. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Munculnya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan pada konsep Rechtsstaat menunjukkan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa kontinental dengan hukum Romawi. Dalam perkembangannya, konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan diantaranya. Yang pertama, sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negara. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Rizna Dayanti. Prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, asas legalitas. Pembatas warga negara atau pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, korupsi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. 2. Perlindungan hak-hak asasi. 3. Pemerintah terikat pada hukum. 4. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Sumber-sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi, isi dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Yang kedua, sumber hukum formil adalah berbagai bentuk antara hukum yang ada. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Dasar teoritis negara hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lain dan berkembang dalam situasi kesejahteraan dengan berbagai pengaruhnya. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejahteraan. Baik, akan dilanjut oleh saudara Fadli Azumah. Baik, selanjutnya bahwa perjalanan dan terakhir yaitu tentang ruang lingkup negara hukum administrasi negara. Adapun di negeri Belanda ada istilah mengenai hukum ini yaitu bersekuren dan administratif res dengan kata dasar administrasi dan bastur. Terhadap dua istilah ini para sarjana Indonesia
kemudian memiliki 3 yaitu pertama sebagai salah satu fungsi pemerintah, yang kedua sebagai aparatur dan aparat dari para pemerintah, dan yang terakhir sebagai proses pemerintah yang memerlukan kerja sama. Baik, kembalikan kepada moderator. Ya baik, saya lanjut. Adapun kesimpulannya, negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek yang diilhami oleh Immanuel Kant. Unsur-unsur negara hukum adalah yang pertama, perlindungan hak asasi manusia, yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Ya baik, mungkin itu saja persentase yang dapat kami sampaikan. Kepada audiens dan kawan kami persilakan untuk 2 orang, apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator, saya ingin bertanya. Ya baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansari Tonga. Ada fungsi saya ingin bertanya, bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh moderator di bagian konsepsi negara. Adapun yang saya tanyakan, sistem pemerintahan di negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Baik, terima kasih kepada saudara Ansori. Ada lagi yang ingin bertanya dari perempuan? Yang selanjutnya mau menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum administrasi secara Terima kasih kepada para audiens serta teman-teman sekalian. Adapun saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kami Ansori Tonga, yaitu apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat. Baik, saya akan mencoba menjawabnya dengan ringan, ringkas serta tepat. Adapun jawabannya ialah kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan hanya untuk rakyat. Baik, cukup sekian dari saya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Faisa. Coba sebutkan prinsip-prinsip negara hukum dengan jelas. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Justice itu adalah yang pertama, negara harus tunduk pada hukum, yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya baik, sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.